Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Amma ba'du. Al-mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kades, singkatnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Le jelo sak mangkin niki alhamdulillah tiang pelunggu sami mau tebareng-bareng pulih rau di masjid niki dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj desida Nabi sebagai bentuk rasa syukur cinta tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang mudah-mudahan lemak ye langan temau syafaat langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya marak bahasan desida Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa yadkhuluna al-jannah, yan sugo lemak langan neraka atau yan tesugulang langan neraka dengan Islam. Sak semula wahlik neraka tahu lagu sengaan mau syafaat langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetamak jauh dalam surga. Nah itu nuna sampurayan mudahan dendek tersentuh isi api neraka. Lagu mudah-mudahan tepada langsung tama surga desida Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, bahkan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sak mau kehormatan sandai nara para nabi dan rasul, bahkan para malaikat sekalipun, mau kehormatan bedait langsung kan cedesida Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Marak sak mangkin tiang pelunggu sami niki peringati. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana tiang pelunggu sami senamian wikan bahwa desida Nabi temik rajang sida-sida Allah Ta'ala dalam rangka menerima perintah solat. Solat sak 5 waktu, walaupun sebenarnya jamaah rahimakumullah bahwa desida Nabi sampun melaksanakan solat sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan niki. Beliau bersama para sahabat as-sabiqunal awwalun biasa mengerjakan solat, baik terkadang secara diam-diam ataupun dilakukan secara terang-terangan di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Niki sendik neman te Isra Mi'rajang desida Nabi.
Nah solat sak terima di sida-sida Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj niki adalah solat sak 5 waktu. Adapun sak biasa gawe di sida-sida Nabi kanca para sahabat sendikman peristiwa Isra dan Mi'raj niki waktunya ndikman sak tertentuang khusus sebagaimana solat 5 waktu yang beliau terima dalam peristiwa Isra dan Mi'raj niki. Jamaah rahimakumullah, ialah sebab desida Nabi kemudian menun sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Marak hadis riwayatan oleh Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis niki, bahwa menun sampai di sida Nabi di Masjidil Aqsa bedait kance para nabi-nabi sim pedasang sekik-sekik muan-muan para nabi niki menun lampak terus suruh maju jek dulu fahanatis salatu bahasa Nabi fa ammamtuhum, maka begitu datang waktu salat saya mengimami mereka, saya mengimami semua nabi-nabi yang hadir di Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj desida Nabi. Fa ammamtuhum, maka saya kemudian mengimami mereka bahasa desida Nabi. Artin sampun tahu sembayang sehingga sampun girang gawe sembayang sida-sida Nabi sebelum beliau di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Lagu en menurut Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, desida Nabi juga sempat melaksanakan salat di atas langit, sehingga para nabi-nabi yang beliau temui di atas langit, begitu juga penduduk langit, salat di belakang beliau dan beliau ditunjuk untuk menjadi imamnya. Itulah makna dari ungkapan salawat terahim yang sering tiang pelunggu sami dengar. Sak sering terputer biasa 5 menit menjelang azan. Bahkan di RRI Mataram menjelang subuh selalu puter niki dan selalu terdengar. Di antara bunyinya jamaah senamian wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Engkau maju untuk mengimami salat dan seluruh yang ada di langit bermakmum di belakangmu menjadi makmum, dan engkau ditunjuk untuk menjadi imam. Jamaah rahimakumullah, sembayang memang kanggo tersembayang mesak-mesak, sah tersembayang mesak-mesak, tegawe sembayang mesak-mesak li bale ya kanggo, tegawe sembayang li masjid mesak-mesak ya kanggo. Lagu ente perhatian bahasan para ulama terkait dengan hukum salat berjamaah. Misal mazahibul arba'ah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala
beliau menghukumkan solat berjamaah niki dengan fardu kifayah. Artinya li arak sepuk kampung dinarak dengan berjamaah, selapuk penduduk kampung niki berdosa pada marak sembayang jenazah. Sementara dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki, sembayang berjamaah niki sunnah muakkadah, sunnah sangat-sangat sinta anjuran, napi lagi pahala sampai 25 derajat. Sementara dalam pandangan mazhab Hambali, sembayang berjamaah niki hukumnya fardu ain jamaah. Bagi tiang pelunggu sama, sak mama-mama kalau balik berakal mukallaf fardu ain ding kanggo tuakilan ya gawe sembayang jamaah niki karena merupakan kewajiban kepada pribadi. Sak lebih agak serem sekedik jamaah senamian pendapat Az-Zahiriyah yang mengatakan bahwa solat berjamaah adalah syarat sahnya solat. Artin ente dek gawe sembayang berjamaah niki ente dek gawe sembayang niki secara berjamaah dek nesah sembayang dalam pandangan Az-Zahiriyah. Lagu pendapat niki agak sedikit tidak dipakai. Yang biasanya dipakai adalah pendapat mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Jamaah rahimakumullah, ente seriuk kisah desida Nabi sa imamin para nabi-nabi dalam solat berjamaahnya. Baik misalnya ketika di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, menujua sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa beliau mengimami salat di atas langit, menunjukkan bahwa memang ente sembayang jamaah senamian sebaiknya afdalnya tegawe secara berjamaah, tegawe secara bareng-bareng. Di masjid-masjidkah itu, di kantor-kantorkah itu, di rumahkah itu, andai kata tendek sempat sembayang berjamaah di masjid, tak usah yang sembayang kance keluarga, kance senina anak telik balik, antek temau pahala berjamaah. Sekarang itulah pelajaran yang bisa diambil dari kisah Isra dan Mi'raj, di mana Nabi mengimami para nabi-nabi yang lain melaksanakan solat secara berjamaah. Jamaah rahimakumullah, maka jikalau tema Isra dan Mi'raj mangkin niki berembentan tepiak sembayang jari jalan langan tiang pelunggu sami mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, salat le antara rukun sak paling utama dalam salat adalah napi yang disebut dengan sujud. Sujud hakikatnya kita berbisik kepada bumi, tetapi suara kita terdengar sampai di atas langit sana. Waktu terbaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah, zat yang maha tinggi, kita berbisik ke bumi, tetapi suara kita terdengar sampai di langit yang ketujuh, bahkan lebih tinggi dari langit yang ketujuh. Arti nabi jamaah rahimakumullah, bahwa dengan saluik sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul ia lakukan dengan penuh keikhlasan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata,
Maka sebagaimana bunyi dalam sujud itu, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Karena di saat ia menundukkan kepala, muka yang merupakan wajah atau anggota tubuh yang paling berharga dimiliki oleh manusia, ia sujudkan di hadapan Tuhannya sebagai bentuk rasa menghamba dan menghinakan diri di hadapannya. Siapa yang terbiasa menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan zat yang maha tinggi, maka Allah akan meninggikan derajatnya setinggi-tingginya. Ampura jamaah, dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Ikembe Bani Israel kesuruh sembayang sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimis shalah. Ikembe Bani Israel pun tersuruh sembahyang sida-sida Allah Ta'ala jamaah senamian. Al-Imam As-Sayuti dalam tafsirul Jalalainnya menyebutkan apa dan kenapa Bani Israel disuruh untuk solat oleh Allah. Ampura sinampura agung jamaah, Bani Israel niki kan kaum sak tutuk isin sombongan diri. Mereka adalah kaum yang begitu mengangkat diri. Bahkan mereka menyebut dirinya sebagai anaknya Tuhan, manusia pilihan. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwasanya surga diciptakan hanya untuk mereka. Bahasan Al-Imam As-Sayuti dalam tafsirul Jalalainnya, Ikemben Bani Israel tersuruh sembahyang sida-sida Allah Ta'ala, ante entelang sombong, ante entelang angkuh, ante entelang perasaan-perasaan bahwasanya mereka manusia istimewa, sandika pada kanca manusia-manusia lain. Maka Allah suruh mereka solat agar rasa sombong itu hilang dari diri mereka. Ampura jamaah senamian yang dirahmati Allah, ampura sinampura agung, itu enara idap te perasaan diri belik, merasa hebat, merasa lebih baik kan dengan salainan, maka jawabannya ada pada solat jamaah senamian. Luwe-luwe sujud di hadapan Allah, hinakan diri di hadapan Allah, baik lewat solat-solat fardu ataupun solat-solat sunat, insya Allah sombong itu akan hilang, angkuh dan merasa hebat itu akan hilang. Tapi kalau ada orang merasa hebat, merasa sombong, merasa lebih hebat dari orang yang lainnya, lagu misal masih girang sembayang jamaah senamian, girang gawe solat, berarti niki ada sesuatu yang salah dalam solatnya. Ampur, entah niatnya yang salah atau cara pelaksanaan solatnya yang salah, atau mungkin waktu pelaksanaan solatnya yang salah. Sehingga ampura jamaah en marak basen desida Allah dalam ayat sabacan baru isi qori niki, bahwa salat sopuk tujuan tiang pelunggu sami tersuruh sembayang sida Allah Ta'ala, aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pada gawe sembayang bahasa di sini Allah Ta'ala, kenapa kalian saya minta solat, kata Allah, pada tetu-tetuntam pada sembayang. Kalau kalian benar dalam solatnya, niatnya benar, caranya benar, waktu pelaksanaannya benar, maka solat itu akan mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar.
Ampura sinampura agung jamaah makin luwe pejabat sak tertangkap isi KPK, bahkan terakhir niki gubernur Sulawesi tertangkap si KPK. Wallahu a'lam, apakah benar itu gratifikasi ataukah tidak? Yang jelas, andai kata kita umat Islam, pejabat-pejabatnya betul-betul cara solatnya, betul-betul niat solatnya, betul-betul dilaksanakan pada waktu solat yang sesungguhnya, solat itu akan mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Solat itu akan mampu mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, tidak hanya di hadapan manusia, tentu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nika, ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, pada kesempatan niki tiang tenya diri tiang tenya pelunggu sami senamian melalui peringatan Isra dan Mi'raj niki, sila semakin kepada luwe-luwe sujud di hadapan Allah, teluwe-luwe gawe sembahyang, baik solat yang fardu maupun solat yang sunat, karena solatlah yang akan mampu mengangkat derajat seseorang. Marak pengendikan desida Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya sak mele tak angkat maqaman mahmuda di tempat yang sangat terpuji, baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan ilahi Rabbi. Itu banyak-banyaklah solat, terlebih lagi solat di waktu malam, di malam yang disebut dengan solat tahajud jamaah senamian. Ia langan tiak tak angkat setinggi-tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tiang romboang karisike bahwa tujuan tiang pelunggu sami tersuruh sembayang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah dalam ayat salainan, aqimis salata li dzikri, pada gawe sembayang ante msa ingat tiba aku seberak le dalam sembayang bahasa desida Allah. Ampura jamaah, khusyuk marak basan Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa khusyuk dalam sembahyang memang para imam sepakat ia bukan merupakan syarah sahnya solat. Terkhusuk ndek khusuk sembahyang sah sembahyang jamaah senamian. Selama rukun dan syarat solat itu kita penuhi, sah solat. Terkhusuk ndek khusuk sembahyang sah sembahyang. Karena para imam sepakat bahwa khusuk bukan merupakan syarah sahnya solat. Lagu ente perhatikan bahasan desida Allah sabaru, aqimis salata li dzikri. Umat Islam pada gawe sembahyang, ikembe kepada suruh pada sembahyang bahasan desida Allah taala li dzikri, antim sa ingat seberak tiba aku le dalam pada sembahyang. Atin berembentan kehadiran desida Allah dari semenjak takbiratul ihram sampai dengan salam. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Saat kita ruku, mohon maaf, ampura sinampura agung jamaah, le dalam lapas tahiyat kita membaca at-tahiyat. At-tahiyat niki bentuk jamak dari at-tahiyyah. At-tahiyyah artinya satu penghormatan. Kalau at-tahiyyat segala bentuk penghormatan. Okay? Ampura sinampura agung jamaah. Le dalam tersembayang, gerakan-gerakan sembayang niki hampir semuanya adalah
bentuk-bentuk penghormatan sak biasa gawe si manusia. Misal temele hormat arak tuang guru liwat, Assalamualaikum, munin tangkat iman biasa nondek terus ke iman sebagai bentuk penghormatan coba para tuan guru. Assalamualaikum, angkat iman terdua. Yang serius para raja-raja, enarak rakyat yang menghadap biasa nunduk merantan ruku, yentan sebagai bentuk pengagungannya kepada raja. Arak salainan bentuk penghormatannya dengan cara sujud. Ampura. Nah seluruh solat, gerakan-gerakan solat niki bentuk-bentuk tahiyat manusia niki yarak di dalam sembahyang. Makanya ketika kita bertahiyat, kita mengatakan at-tahiyat, segala bentuk cara penghormatan. Ampura sinampura agung jamaah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bunyi lapas tahiyatnya at-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Sementara hadis sahih terdapat dalam Sahih Muslim, bunyi tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Niki hadisnya juga sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Bunyi lapas nikilah yang diambil dan dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah ia sak biasa tiang pelunggu sami kadu niki. Niki yang sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim. Lagu enarak batur-batur Islam sak lainan sak kadu at-tahiyatu lillah, sebut lillah julu. Dendek merasa diri yang paling kena. Dendek merasa inilah yang paling benar. Lalu mereka mengatakan sak bertahiyat kena at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi salah. Ampura sinampura agung niki hadisnya dua-duanya sahih. Dua-duanya kanggo dekadu at-tahiyatu lillah bejulu kanggo at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ye kanggo ya. Ampura sinampura agung. Antin sadendek di antara umat niki sak terlalu arak kelompok mengklaim sak paling kena, sak paling benar, ya. Padahal hadis-hadisnya sahih. Ampura jamaah, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Menurut sepuh ulama, nikilah bunyi dialog desida Nabi kanca desida Allah di Sidratul Muntaha. Begitu beliau menghadap ke Allah di Sidratul Muntaha. Dan dalam penafsiran Ibnu Abbas jamaah Asnamian, sewaktu menafsirkan ayat di surat An-Najm, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna," bahwa desida Nabi mendekat kepada Allah, jaraknya kira-kira 2 busur anak panah, aw adna bahkan lebih dekat dari 2 busur anak panah. Karena beliau menafsirkan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, sesungguhnya dia Nabi melihatnya niki kembali kepada Allah. Kalau dalam tafsiran ulama-ulama lain memang Jibril yang dimaksudkan di sana, tapi Ibnu Abbas mengatakan walaqad ra'ahu ay walaqad ra'a ar-rasul Allah Rasul melihat langsung, melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi jaraknya baqaba qausaini au adna, kira-kira jarak 2 busur anak panah atau lebih dekat, ya, lebih dekat, kira-kira sejarak 2 meter, ya, jaraknya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha jamaah rahimakumullah. Nah, Nabi yang sampaikan menon sampai tamale dalam Sidratul Muntaha desida Nabi, beliau mengucapkan salam. Salamnya
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam kehormatan yang penuh berkah, salam penuh kebajikan hanya untukmu ya Allah. Terjawab sida-sida Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai sang nabi dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Malik menjawab sida-sida nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami dan untuk semua orang-orang yang seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Nah menun selesai desida Nabi kena Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian para malaikat yang berada di luar Sidratul Muntaha niki kemudian mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya ingat para malaikat jamaah di tebeng tama jak Sidratul Muntaha niki. Karena Sidratul Muntaha bahasa Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya yang dikenal dengan nama Al-Minhaj ala Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, wa summiyat bi Sidratul Muntaha, ikembe mpontaranin Sidratul Muntaha niki li annahu yantahi ilaihi alamul malaikah, sehingga ia batas akhir alam malaikat. Alam malaikat, langit pertama, langit kedua, langit ketelu, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit kepitu, niki alamnya malaikat. Termasuk Baitul Ma'mur saat berada di langit yang ketujuh, itu alamnya malaikat. Tapi Sidratul Muntaha niki batas akhir alam malaikat. Jadi hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mesak sak tebeng tama berdaitkan cedesida Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Itulah makna dari ungkapan selawat rahim yang juga sering yang pelenggu sami baca, sering dengar. Wa ilal muntaha rufi takarima wa sami'tan nida alaika salam. Wa ilal muntaha rufi takariman, ke Sidratul Muntaha engkau diangkat kariman, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kemuliaan. Sekali lagi jamaah senamian, dek narak Nabi, dek narak Rasul, bahkan dek narak makhluk Allah termasuk Jibril sekalipun, sakwah langsung bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ialah sebab yang perlu kami peringati Isra dan Mi'raj jelo niki, karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak, bukan peristiwa yang hok. Ya, hak niki bahasa Arab artinya tetu. Hok niki bahasa Inggris artinya den tetu. Ya, hok bacaannya hoak tulisannya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak, bukan peristiwa yang hok. Okay? Bukan peristiwa sandek tetu. Pertama, tentu tiang pelunggu sami wajib kepada nyadu, karena Allah sahabat cerita dalam Al-Quran dia di dua surat, surat Al-Isra dan surat An-Najm. Belum lagi desida Nabi bercerita dalam hadis sahihnya, terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadis niki menurut Al-Imam Al-Kastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah,
diriwayatkan lebih dari 26 sahabat. Walaupun definisi hadis mutawatir ma rawahu akthar min sab'ina sahabiyan ya yastahilu alaihim tawatu'uhum 'alal kadhib, tapi Al-Imam Al-Asqalani mengatakan walaupun 26 sahabat yang tertulis meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj, menunjukkan bahwa hadis tentang Isra dan Mi'raj hadisnya mutawatir. Ya, sekali lagi hadisnya mutawatir. Terlebih lagi, sekali lagi, Allah Ta'ala sampun sebut dalam Al-Quran di surat Al-Isra dan surat An-Najm. Oleh karena nikah jamaah rahimakumullah, kejauh lain terbaik sida-sida Nabi perintah solat niki, maka sila kepada hargain sida Nabi sak jauh lain bait perintah sembayang niki and perintah sak lainan tertitip lewat malaikat Jibril. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji selapun tertitip lewat malaikat Jibril. Dan hanya solatlah yang diterima langsung oleh baginda Nabi, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan berembiruan kemuliaan ibadah saaran sembahyang niki. Maka tentu siapa yang betul-betul melaksanakannya, Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Itulah yang bisa tiang sampaikan. Ampura sinampura agung, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.